Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran materi kalimat efektif Bahasa Indonesia kelas 12. Ya, baik anak-anak, apakah sudah bergabung di ruang Zoom ini semua? Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kedua. Bertemu lagi di materi pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita telah membahas materi atau laporan teks hasil observasi, dan kali ini kita akan membahas materi mengenai kalimat efektif. Nah, sebelum Ibu lanjutkan untuk penyampaian materi hari ini, Ibu sudah mengirimkan link presensi di WhatsApp grup kalian. Silahkan kalian bisa akses link presensi tersebut ya. Dan apabila ada siswa yang tidak masuk pada hari ini, kalian bisa memberitahu Ibu lewat grup WhatsApp tersebut. Seperti itu ya. Baik, Bu. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi karena ini waktunya juga sudah siang, Ibu akan mulai share screen. Ya, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu kalimat efektif mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas materi mengenai kalimat efektif. Yang akan kita bahas yaitu pengertian dari kalimat efektif, syarat dari kalimat efektif, dan penerapan dari kalimat efektif tersebut. Nah, ada yang bisa menyimpulkan terhadap gambar yang ditampilkan dalam PPT Ibu? Nah, ini merupakan contoh penggunaan kalimat efektif ya, teman-teman. Jadi di sini itu si pria ini mencoba untuk berlatih memberi sambutan, tetapi kalimatnya tidak efektif. Tidak efektif, mengapa kalimat tersebut tidak efektif? Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena adanya pemborosan kata. Nah, seperti apa sih pemborosan kata itu? Langsung kita beralih pada inti dari kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, bisa saat kita berbicara maupun saat kita sedang menulis sesuatu, seperti itu. Nah, ini merupakan syarat dari kalimat efektif. Banyak sekali syarat dari kalimat efektif. Kita akan ulas secara singkat saja. Yang pertama itu adanya kepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur kalimat. Jadi struktur kalimatnya itu harus jelas. Yang kedua juga subjek dan predikatnya itu harus jelas dengan menghindari penggunaan kata depan. Lalu yang ketiga itu tidak terdapat subjek ganda. Yang keempat adanya predikat kalimat tidak didahului kata yang. Nanti kita akan melihat contohnya seperti apa yang tidak didahului kata yang. Lalu keparalelan bentuk, kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus juga menggunakan kata benda pula. Begitupun juga pada kata kerja dan kata sifat seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adanya kehematan kata, yaitu kehematan itu tidak memboros-boros kata. Contohnya seperti para teman-teman. Nah, para teman-teman kan untuk teman-teman itu kan sudah jamak ya, tidak perlu ditambah kata para lagi karena teman-teman sudah mengacu pada kata benda yang jamak seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat.
Lalu perhatikan jamak dari kata benda tersebut dan kecermatan penalaran serta kelogisan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan dalam kalimat efektif itu harus logis. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia merupakan infografik contoh dari penerapan kalimat efektif yang benar. Yang pertama yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Untuk kalimat yang pertama yaitu bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Karena memiliki subjeknya itu tidak jelas, dan pembenaran kalimat efektif yang benar yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, ini juga terdapat contoh dari tidak terdapat subjek ganda, lalu predikat kalimat tidak didahului kata yang. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, contoh dari kalimat yang tidak didahului oleh kata yang yaitu seperti sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, pada kalimat tersebut tidak efektif karena tidak adanya kejelasan dalam struktur kalimat. Karena adanya penambahan kata yang ini. Dan pembenaran yang baik yaitu sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Seperti itu. Nah, untuk yang infografik yang kedua ini, adanya berbagai cara untuk menghemat penggunaan kata, yaitu menghilangkan pengulangan subjek, karena dengan mengulang-ulang subjek itu akan memboroskan kata yang kita pakai, lalu menghindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan memperhatikan kata jamaknya. Nah, seperti pada kata hadirin sekalian, tidak perlu menambah kata sekalian, karena kata hadirin itu sudah merujuk pada orang yang hadir dalam acara tersebut, dan orang yang hadir dalam acara pastinya tidak hanya satu orang, tapi juga banyak orang, seperti itu. Nah, kita sudah sampai pada penerapan kalimat efektif, yaitu penerapan keparalelan bentuk. Ya, Ibu persilakan kepada Mbak Ajeng untuk membaca contoh yang pertama. Baik, Ibu. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua. Seperti tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ya, baik, terima Sudah, kasih. Ibu. Ya, baik, terima kasih, Ajeng. Nah, jadi seperti itu ya contoh dari penerapan keparalelan bentuk. Jadi predikatnya itu harus sama antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Untuk yang contoh kedua, silahkan Mbak Safrina bisa dibaca. Baik, Bu. Untuk contoh yang kedua, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Supaya efektif, dapat diubah dalam dua bentuk kalimat, seperti mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Nah, baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi untuk contoh yang kedua ini yaitu adanya kecermatan penalaran, di mana contoh kalimat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, di sini itu bermakna ganda. Kita bingung yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk pembenaran kalimat efektif yang benar, ada dua cara. Yang pertama, untuk mahasiswanya yang terkenal, seperti
mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Nah, jadi kan merujuk pada yang terkenal itu mahasiswanya. Sedangkan yang kalimat kedua itu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, dalam kalimat kedua ini mengacu pada yang terkenal itu adalah perguruan tingginya, bukan mahasiswanya. Jadi seperti itu ya. Kalimat efektif itu kalimat yang tidak mempunyai makna ganda. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu kepada Kepala SMA Negeri 1 Jaya Abadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, seringkali kita jumpai saat menghadiri acara-acara tertentu, ada banyak sekali pembawa acara yang sering sekali mengucapkan kepada Kepala SMA A, waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal waktu dan tempat kami persilahkan itu bukan merupakan kalimat efektif. Dan kalimat yang benar itu seperti kepada Kepala SMA Negeri 1 Jaya Abadi, kami persilahkan. Tidak perlu menggunakan waktu dan tempat. Nah, yang kedua ini, para peserta upacara serentak memberi hormat setelah tanda pengibaran bendera merah putih selesai. Kalimat kedua ini yang tidak efektifnya yaitu pada subjek dari kalimat tersebut, yaitu para peserta upacara. Pastinya kita tahu peserta upacara itu lebih dari satu orang, tidak hanya satu orang, tetapi banyak sekali orang yang mengikuti upacara. Pastinya lebih dari satu orang. Nah, jadi peserta upacara itu sudah merujuk pada orang tersebut yang mengikuti upacara. Jadi banyak orang. Jadinya peserta upacara itu tidak perlu ditambah kata para lagi karena peserta upacara sudah mengacu pada peserta upacara yang banyak, seperti itu. Lalu yang ketiga, silahkan bagi yang sudah selesai mengerjakan tugas maju ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita mendengar atau melihat membaca kalimat seperti ini, mungkin biasa saja, tidak ada yang salah atau apapun, tetapi sebenarnya ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa kalimat ini disebut kalimat yang tidak efektif? Karena terdapat kata maju ke depan. Maju ke depan. Nah, maju itu kan pasti ke depan ya, tidak ke belakang. Jadi tidak perlu ditambahi ke depan lagi. Hanya perlu silahkan bagi yang sudah selesai mengerjakan tugas maju. Seperti itu, tidak perlu tambah kata ke depan lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Safrina. Saya Ibu mohon izin bertanya. Oh iya, silahkan. Jadi dalam penggunaan kalimat efektif itu kapan kita harus menggunakan kalimat efektif? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Safrina itu, kapan sih kita harus menggunakan kalimat efektif? Nah, kita menggunakan kalimat efektif itu saat kita sedang menulis ataupun saat kita sedang bercerita, saat kita sedang mengarang buku ataupun cerita, dan situasi-situasi tertentu yang mengharuskan kita menggunakan kalimat efektif. Contohnya seperti saat kita membawakan sebuah acara, pastinya agar penyampaian kita baik, jelas dan mudah dipahami oleh para pendengar, sebaiknya kita menyusun kalimat dengan kalimat yang efektif. Seperti itu, Mbak Safrina. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, baik, Mbak Safrina. Silakan yang ingin bertanya lagi. Saya Ibu. Ya, Mbak Ajeng, silahkan. Ya Bu, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, saya izin off cam karena sinyal di rumah saya kurang bagus. Ya, Oke, pertanyaan yang mau saya tanyakan itu, mengapa ya kalimat efektif itu diperlukan dalam berbahasa? Begitu Bu. Oh ya, baik Mbak Ajeng, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Ajeng yaitu mengapa sih kalimat efektif itu diperlukan dalam berbahasa? Nah, kalimat efektif sangat diperlukan dalam berbahasa karena agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta pesan yang disampaikan itu jelas dan tidak ambigu. Seperti itu ya. Jadi
saat kita menulis, para pembacanya juga akan mudah memahami, ataupun saat kita berbicara, para pendengar kita juga akan lebih mudah memahami, mengerti pesan yang kita sampaikan. Seperti itu, Mbak Ajeng. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng dan Mbak Safrina yang sudah bertanya terkait materi kalimat efektif. Nah, mari kita latihan pada soal untuk menguji apakah kalian itu mengerti atau tidak terhadap materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk yang pertama itu, contohnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama itu pengecetan tembok itu Agung dibantu oleh Rian. Nah, kalimat satu ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena subjek dan predikatnya itu tidak jelas seperti itu ya. Jadi saat kita membaca ataupun saat kita mendengar kalimat seperti ini, kita tuh sulit memahami maksudnya itu seperti apa. Nah, pembenaran kalimat yang benar itu sebaiknya saat pengecetan tembok itu Agung dibantu oleh Rian, atau seperti ini juga bisa, Agung dibantu oleh Rian saat pengecetan tembok. Nah, seperti itu ya. Jadi struktur kalimatnya itu jelas. Lalu yang kedua, silakan ada yang ingin mencoba menjawab. Saya, Bu. Ya, baik. Mbak Safrina, silakan. Kan kalau di PPT Ibu rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Nah, itu menurut saya memboroskan kata karena sehingga tidak efektif, di mana beberapa sudah mengacu pada jumlah orang, jadi tidak perlu ditambah kata banyak. Apakah benar, Bu? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Safrina. Sudah betul apa yang disampaikan oleh Mbak Safrina tersebut, bahwa rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat kata yang bersinonim, yaitu beberapa dan banyak. Beberapa dan banyak itu sudah mengacu pada jumlah. Jadi, kita menggunakan salah satu saja dan tergantung konteks dari kalimat tersebut. Nah, pada kalimat kedua ini, pembenaran kalimat efektif yang benar yaitu rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota, tidak perlu menggunakan kata banyak lagi karena sudah mengacu pada jumlah, dan jumlah itu juga beberapa anggota yang hadir seperti itu. Terima kasih Mbak Safrina sudah bagus dalam menjawab dan berlatih untuk mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Ibu. Saya ingin mencoba menjawabnya. Ya, baik. Silakan Mbak Ajeng. Ya, di nomor 3 itu kalimatnya kan berbunyi, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih berbagai hal. Nah, menurut saya itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Karena ketidakparalelan struktur kalimatnya, Bu. Jika menggunakan kata berlatih, berarti kata kerja yang lain strukturnya juga harus sama, Bu, seperti belajar. Bukan mempelajari, Bu. Begitu. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Mbak Ajeng. Jadi, Mbak Ajeng juga sudah tepat dalam menjawab soal kalimat yang tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif ini. Jadi, kalimat 3 itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena
ketidakparalelan struktur. Jadi sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa kalimat efektif itu mempunyai kepadanan struktur. Apabila kata kerja yang pertama itu menggunakan me, maka yang selanjutnya juga menggunakan imbuhan me. Sedangkan pada kalimat ketiga ini adanya perbedaan kata kerja, yaitu mempelajari dan berlatih. Agar kalimat ini bisa efektif, maka mempelajari di sini diganti sebagai kata belajar, agar mempunyai kepadanan struktur dan keparalelannya juga sama, seperti itu ya. Baik, yang untuk nomor 4 itu Diana anak paling tercantik di keluarganya. Untuk nomor 4 ini juga kata yang tidak efektif. Mengapa kata tersebut tidak efektif? Karena tercantik, imbuhan ter ini sudah mengacu pada kata paling. Jadi kita tidak perlu menambah kata paling lagi. Seperti itu ya. Nah, nomor 5 ini, menurut Kunjana menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Nah, ini merupakan kalimat yang bermakna ganda. Mengapa bermakna ganda? Karena adanya kata menurut dan menyatakan. Pastinya, menurut Kunjana menyatakan, pastinya kan sudah yang mengatakan sudah Kunjana, jadi tidak perlu menggunakan kata menurut lagi. Atau menurut Kunjana, tidak perlu menggunakan kata menyatakan. Langsung saja menurut Kunjana, konteks dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Safrina dan Mbak Ajeng sudah berlatih menjawab soal kalimat efektif tersebut dengan baik, dan artinya kalian juga sudah memahami apa yang Ibu sampaikan pada materi siang hari ini. Nah, mungkin kita sudah sampai di akhir pertemuan pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, pada pertemuan siang hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya tuh apa ya dari kalimat efektif? Kesimpulan dari kalimat efektif adalah kalimat efektif itu sangat penting digunakan, karena dengan menggunakan kalimat efektif, para pendengar, para pembaca dapat lebih mudah memahami, dapat mengerti apa yang kita sampaikan secara jelas dan maknanya tidak ambigu. Nah, selain itu, syarat dari kalimat efektif juga harus kita perhatikan dalam kita menggunakan kalimat efektif, agar kalimat efektif yang kita gunakan, yang kita buat juga mempunyai struktur kalimat yang jelas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum Ibu sampaikan, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu setiap siswa membuat sebuah bacaan yang terdiri dari 2-3 paragraf tentang apapun, bertema apapun, dengan memperhatikan penyusunan kalimat efektif berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Tugas ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan melalui aplikasi Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Baik. Tidak ada, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan menyampaikan untuk untuk materi minggu depan, yaitu kita akan membahas teks eksposisi. Jadi sebelumnya kalian sudah mencari tahu dulu ya apa sih teks eksposisi itu, agar saat kita melakukan pembelajaran yang ketiga nanti dapat mudah saling berinteraksi satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah mencoba menjawab soal atau berlatih soal dalam materi kalimat efektif siang hari ini. Ibu sangat apresiasi, dan kalian pastinya juga mendapat tambahan nilai yang akan berguna bagi kalian juga nantinya untuk kedepannya. Seperti itu ya. Nah, sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih.